Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi untuk manajemen proses bakat lunak untuk pertemuan satu dan 2, di mana pertemuan satu terkait kontak kuliah dan pertemuan 2 terkait dengan software proses infrastructure. Kita mulai dengan materi pertama. Jadi, eh, jadi ini adalah terkait informasi terkait manajemen proses bakat lunak. Jadi, ini adalah pengertian dari suatu software. Di software itu adalah salah satu set yang membutuhkan suatu efisiensi dari user untuk membuat software yang efektif. Jadi proses manajemen itu adalah sekumpulan dari aktivitas atau faktor yang digunakan untuk prediksi, mengevaluasi, dan mengontrol terkait dengan performa eh, suatu proses pembuatan software. Nah, tujuan dari dua ini sebenarnya adalah gimana bisa menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan rencana, sekaligus meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Karena bagaimanapun muara dari ini adalah gimana dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Eh, Poinnya adalah produknya sesuai dengan apa yang diinginkan. Banyak ada namanya software proses, ada software product management. Di software proses lebih ke arah ke prosesnya, di proses manajemen adalah gimana kita mengontrol jalannya sebuah proyek. Nah, terkait dengan kebutuhan proses, itu adalah suatu proyek yang kompleks itu membutuhkan koordinasi dan membuat suatu software itu bukan monolitik proses tetapi merupakan suatu yang sama, tetapi bagaimana kita manajemennya. Makanya dibutuhkan sebuah sistem yang mampu melakukan asesmen terhadap sebuah proses software, mulai dari mana, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang harus ditingkatkan, dan gimana kita merubah development yang chaos itu menjadi sesuatu yang running smooth pada saat prosesnya. Nah, ini adalah tanggung jawab dari suatu manajemen proses. Kita punya definisi, mendefinisikan terkait dengan apa yang dikerjakan, lingkungannya, kebutuhannya. Kita mengeksekusi untuk proses, kita memastikan apakah sesuai dengan kebutuhannya, kita kontrol, kita eksekusi, sampai kita improve. Nah, ini adalah tanggung jawabnya. Jadi, poinnya adalah gimana kita mengeksekusi terkait dengan apa yang kita definisikan. Tetapi harus ada improvement dari itu. Nah, untuk suatu manajemen masalah enggak, itu adalah kita fokus pada prosesnya. Jadi kalau lihat kita dalam suatu software engineering management ada beberapa fase ya, atau ada beberapa cluster, meliputi proses manajemen, project management, produk, quality, sama resource. Artinya adalah gimana kita menggunakan, membuat atau memberkasi berbagai jenis proyek, mendukung aktivitas, sama modelnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh suatu proses model dengan product flow. Kita bisa melihat alurnya, gimana kita membuat suatu topiknya, gimana kita mendistribusikan, terus gimana kita kontrolnya, kita lihat prosesnya. Di sini adalah bagian-bagian gimana kita mendistribusikan terkait dengan proses meetingnya, terus gimana kita menganalisa, terus kita mempublish, men-schedule, terus akhirnya terbuat suatu proses. Ini adalah suatu proses di product flow, itu lebih ke arah ke produk dan proses. Di produk adalah gimana artifak merupakan konsumsi dari suatu produk untuk suatu life cycle software development. Bisa contoh produknya bisa dalam source code, specification, dokumen, tes sama project plan. Nah, ini adalah contoh proses model dengan produk dan contoh flow. Kita punya rules. Rule itu adalah perannya sebagai apa. Terus ini control flow-nya apa yang dilakukan. Kita bisa melihat ada beberapa rule. Ada workshop, ada moderator, partisipan, ada e-workshop, eh, technical support, workshop leader, direktur, analisis, dia mempunyai peran masing-masing. Nah, ini adalah SDLC. Jadi, life cycle itu lebih ke arah state yang melewati sebuah software yang tiba di dalamnya. Jadi, kalau life cycle model itu ada abstraksi, sementasi dari suatu circle software, di mana kita lihat sudah mungkin teman-teman sudah mempelajari ada beberapa tipe, waterfall, interaktif, spiral, instrumental, yang mungkin sudah tahu tentang kegunaan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah,
Kenapa kita butuh belajar manajemen proyek? Eh, kita butuh memahami pentingnya proses dalam perencanaan perangkat lunak dan sebaliknya, serta perbaikannya. Gimana kita memahami tentang keuntungan kerugian dari berbagai teknik manajemen proses dan notasi penggunaan proses, mengenal software industri, proses pengembangan sistem dan standar prosesnya, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk memodelkan dan mengadaptasi software dan proses pengembangan sistem, menyediakan aktivitas proyek dan lokasi yang menghubungkan dengan perangkat lunak. Terus ada pertanyaan? Kalau enggak, nah ini terkait dengan kontrak kuliahnya. Jadi di sini kita belajar terkait dengan proses perancangan perangkat lunak dengan baik, mengoptimalkan sumber daya, biaya, dan waktu. Ini dari pembelajaran, gimana misalkan bagaimana proses perangkat lunak berinteraksi, masuk manajemen informasi, embedded control, keuntungan kerugian dari performa model pengembangan perangkat lunak, pengembangan skala besar terkait dengan hubungan dengan pemahaman risiko real mendefinisikan kualitas perangkat lunak, perbandingan proses improvement sama pengembangan potensialnya seperti apa. Ini adalah perkuliahannya pakai kita menggunakan OBE, ada offline atau dan online, ada tugas kelompok, individu, ada project. Nah, ini materi pokoknya ada software process infrastructure, software process model specification, process measurement, level software process, software process improvement, tim software assessment, model process improvement, external factor, management, konfigurasi, sama vision controlnya. Di tim project itu adalah gimana kita menjelaskan dan melakukan proses konfigurasi, kontrol, versi, dan manajemen rilis terkait dengan tugas software yang dibangun dengan menggunakan life cycle model. Ini sampai belajarnya, ini adalah sampai belajarnya ini. Nah, ini ada referensinya. Nah, ini terkait dengan kontak kuliahnya. Saya lanjutkan dengan eh, materi pertemuan kedua. Di sini kita akan membahas terkait dengan software process infrastructure. Jadi, cara belajarnya gimana memahami interaksi perangkat lunak dengan berbagai sistem, analisis kebutuhan infrastruktur, proses perangkat lunak. Jadi, kita punya dua poin, eh, software process infrastructure sama interaksi software dengan sistem sama software process infrastructure. Nah, ini adalah areanya. Jadi, di sini adalah software engineering process. Ada beberapa area, software process division, life cycle, assessment dan improvement, measurement, engineering process. Di sini kita membahas terkait dengan software process management sama software process infrastructure. Software and system. Jadi, kalau kita lihat dalam suatu konten atau sekarang, jadi banyak perusahaan dan organisasi kerjasama pada software. Jadi, software ini digunakan untuk membantu proses produktivitasnya dari eh, sehari-hari. Jadi apa yang dilakukan sehari-hari itu akan coba dilakukan dengan adanya suatu software. Semakin tinggi perangkat lunak setelah pada tindak pengembangan software, berarti pengembangan software yang model base atau land base dan aplikasi masa depan memberikan banyak tantangan dan tuntutan pada pengembangan operasi dan pemeliharaan. Karena eh, software itu pasti akan ada replace, tidak mungkin selamanya. Tapi apa yang bisa kita improve dari software berikut sebelumnya itu adalah suatu tantangan. Makanya eh, semakin kompleks suatu usaha atau semakin besar usaha itu akan semakin banyak tantangan dan tuntutan pengembangannya akan sangat cepat. Ini dari situ kita coba ambil eh, apa yang selama ini terjadi, yang sudah dilaksanakan dan gimana pengembangan ke depannya. Nah, biasanya perangkat lunak dan sistem perangkat lunak itu dikembangkan dengan ratusan atau ribuan orang. Mereka melakukan suatu aktivitas yang disebut dengan suatu proses. Jadi, software yang bagus itu diciptakan dari dari ada tim yang solid dan software yang besar itu biasanya terdiri dari beberapa ratusan atau ribuan orang dalam pengembangan dan itu adalah pengembangnya tidak berhenti. Makanya kalau lihat produk-produk itu kan pasti ada versi-versinya kan itu sebenarnya pengembangan dari versi sebelumnya dan ada yang ditambahkan melihat dari feedback dari user gitu loh. Nah, terkait dengan koordinasi yang kerjasama perlu diciptakan agar menciptakan pelanggan dan monitor proyek di bawah kendala yang diberikan seperti keterbatasan anggaran. Jadi ingat dalam suatu proyek itu ada batasan anggaran dan batasan waktu. Gimana kita bisa mendelivery software yang kita buat sesuai dengan waktunya. Makanya ini adalah di garis ini dicanangkan model proses
Model ini digunakan untuk mendefinisikan terkait dengan prosedur kerja, tugasnya apa, mendukung organisasi kerja, atau mendukung pengolahan sumber daya yang diperlukan. Nah, ini distribusi terkait sovereignty. Jadi, ini coba didistribusikan. Ini sekarang mungkin sangat tren ya. Makanya kita lihat ada IT konsultan, ada customer, terus ada istilah namanya outsourcing, offshoring, nearshoring. Nah, ini permasalahan yang mungkin dialami saat kita mendistribusikan suatu pekerjaan, apalagi itu lintas negara, lintas benua, itu pasti ada bahasa, kendala bahasa, waktu, budaya, ilmu, sama multidisiplin. Nah, isinya bahasa ini mungkin sekiranya sudah jamak ya, bahasa yang digunakan. Cuma waktu ini kan pasti ada perbedaan waktu yang sangat signifikan, yang mungkin di sana sudah malam, di sini masih sore. Itu kan kita perlu manajemennya. Terus terkait dengan budayanya, ada yang mungkin langsung to the point, langsung ada yang tidak seperti itu harus memang menjadi kendala juga. Terus gimana kita menjaring lah. Pokoknya adalah saat kita mendistribusikan itu pasti ada masalah-masalah gimana kita bisa meminimalisasikan agar kita bisa mempunyai pemain yang sama sehingga proses yang dipakai itu bisa baik dan meningkatkan keberlanjutannya. Nah, ini terkait dengan sovereign proses infrastructure. Jadi ini adalah sovereign infrastructure itu mendefinisikan sebuah proses kebijakan untuk menafsirkan dan menerapkan dan diksi prosedur yang akan digunakan dalam penerapan proses. Nah, ini elemennya ada pembiayaan, ada tool, ada training, ada staff member atau pegawai. Nah, ini adalah biaya-biaya dalam pengembangan perangkat lunak, ada secure funding, bisa dibeli dari fiturnya, dari perubahan atau penambahan cost, atau materialnya, harga yang pasti, atau harga yang berubah, terus gimana terkait dengan scope-nya, makanya ada value-nya, ada lini bisnisnya, terus produk ke depannya, terus aksesnya seperti apa. Ini tool yang bisa digunakan dalam mendukung pengembangan web, jadi bisa pakai Adobe Solid, Sketch, Microsoft Visio, Project, GitHub, Trello. Yang dimana ini adalah tool yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dari sebuah tim dalam melaksanakan suatu proyek. Nah, ini teknik pelatihan yang bisa digunakan untuk membangun berbagai macam bisa penggunaan tool, project manager, penggunaan software, ISO, terus metode pengembangan software. Nah, ini adalah uh, staff member yang bertanggung jawab dalam suatu tim, adanya project manager, adanya soft process manager, adanya software developer, ada UX designer, ada requirement analysis, data analyst, sama IT auditor. Nah, ini bentuk dan ukuran infrastruktur suatu proses software. Jadi kalau kita lihat sebenarnya berbagai macam, kita bisa melihat dari ukuran kompleksitas. Ada yang dalam bentuk small company, jadi eh, bekerja untuk small project, small small infrastructure, ada big company untuk big project, large infrastructure, ada bentukan banyak unit dalam satu organisasi. Nah, ini penerapan infrastruktur lunak. Kesalahan yang umum adalah membangun infrastruktur project software, menerapkan proses berulang, akan menambah waktu biaya untuk mengembangkan aplikasi software karena ada biaya terkait. Namun, kenyataan bahwa saat menerapkan improvement, cenderung menghasilkan biaya lebih rendah, mulai meningkatkan efisiensi, mengenai pengucapan dan development dari pelaksanaan yang di develop. Jadi sebenarnya saat kita sudah pernah melakukan mengejar suatu proyek dan kita mau yang proyek yang hampir sama atau sama, itu sebenarnya kita harusnya bisa meningkatkan produktivitas karena mungkin walaupun ada perbedaan, tapi kan kita nggak mulai dari awal, jadi harusnya kita bisa memetik pengalaman sebelumnya untuk bisa mempercepat proses itu. Yang memang pradugannya itu malah ada beda tambahan, harus kenyataannya malah itu bisa memangkas biaya produksi kita gitu loh. Jadi dan diharapkan itu akan bisa mendeliver produk yang lebih baik gitu ya. Nah, ini ruang ke infrastruktur dan struktur perencanaan, ada konsep pemodelan, ada bahasa alat, ada employees, ada simulasi. Ah, ini ada referensi yang gunakan untuk pertemuan ini. Jadi eh, ini ada tugas individu yang mungkin nanti saya eh, upload nanti terkait gimana. Jadi ini adalah individu, jadi 1 2 halaman.
Nah, nanti diupload di Elitak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertemuan satu dua. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kirim di grup. Nanti saya informasikan lagi terkait tugasnya. Nah, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.